Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak Vero? Iya, hari ini saya mau tanya dan bahas sedikit soal Gen Z nih Pak Haji. Iya, ini fenomena di Gen Z ini kan yang habis lulus maupun yang lagi kuliah ya Pak Haji. Rata-rata pada masih bingung gitu untuk menentukan tujuannya setelah kuliah, maunya kerja apa, mau jadi berprofesi apa, mau jadi orang seperti apa, masih bingung Pak Haji menentukan minat dan bakatnya. Itu adakah tips Pak Haji untuk teman-teman Gen Z? Ya, ini juga fenomena yang perlu kita perhatikan ya. Kita juga kadang-kadang prihatin dengan situasi ini. Zaman dahulu, seorang mahasiswa tingkat akhir itu dia sudah membuat rencana mau kemana dia pergi setelah lulus. Kenapa? Nah ini kenapanya ini ya. Tidak lain adalah kalau zaman dulu semua serba terbatas, biaya terbatas. Yang kuliah itu miskin-miskin, beasiswa juga terbatas. Nah sekarang ada juga yang kuliah masih miskin-miskin, tetapi sources atau sumber beasiswa sudah banyak. Seolah-olah mereka semua merasakan sekarang enak. Sehingga salah satu penyebabnya kesadaran akan masa depan, kesadaran akan beratnya bisnis atau sektor praktis, sektor nyata, sektor real itu berkurang. Anak-anak Gen Z sekarang, mohon maaf kritik yang konstruktif dari saya, merasa enak, merasa zaman dengan situasi sekarang. Semuanya pegang handphone, entah itu uangnya dari orang tuanya atau dari beasiswa atau pemberian orang. Pokoknya hampir semua generasi Gen Z ini punya handphone. Karena punya handphone, yang kedua penyebabnya lebih banyak waktu dia pakai, dia investasikan untuk melihat internet, untuk melihat media sosial yang ada di handphone. Sehingga waktu untuk serius merencanakan kehidupan setelah lulus itu menjadi porsinya sedikit. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Vero tadi gimana ya supaya nggak bingung? Yang pertama kalau menurut saya, cermat dan piawailah dalam menggunakan gadget. Disiplinkan diri Anda, gadget ini memang support bagi saya, tapi jangan sampai menjadi sesuatu yang mencelakakan saya. Kalau terlena dengan gadget, sementara orang lain sudah tamat, sementara orang lain sudah mulai tes. Nah, jadi cermat dan pintar piawai dalam menggunakan gadget. Sisa waktu yang Anda miliki setelah dikurangi dengan menggunakan gadget, pakailah untuk satu, membaca buku, membaca berita, pokoknya semua yang terkait dengan membaca. Kedua, pakailah sesuatu yang Anda bisa pakai untuk bertemu dengan orang-orang mentor, bertemu dengan senior, melihat apa yang terjadi di luar sana. Kalau perlu, lihat praktek-praktek Zoom gratis, edukasi gratis, bagaimana merencanakan kehidupan pasca kuliah. Jadi mesti ada porsi waktu untuk itu. Jangan semuanya dipakai untuk gadget. Buatlah rencana kehidupan. Nah, yang ketiga, target atau sasaran dari yang saya sarankan kepada Anda, buat target atau buat ketentuan saya ini mau jadi apa. Apakah saya mau bekerja pada perusahaan sebagai profesional? Apakah saya mau berwirausaha, usaha sendiri? Atau saya menjadi pegawai negeri? Nah, yang nggak boleh targetnya menganggur kan gitu ya, tentu nggak boleh. Jadi tiga itu Anda pilih. Nah, setelah Anda pilih, mulailah introspeksi diri, bawakan ke diri, saya ini cocoknya di mana? Saya ini hobinya apa? Saya ini passionnya apa? Nah, setelah Anda tentukan, mulailah Anda menjalani perencanaan terkait dengan passion Anda, terkait dengan target Anda, terkait dengan tujuan. Intinya adalah paling lama 3 bulan setelah tamat kuliah, Anda harus punya profesi. Apakah itu pengusaha, mulai dari nol, apakah itu pekerja, apakah itu pegawai negeri atau pegawai BUMN. 3 bulan dari tamat, Anda sudah harus punya profesi. Caranya bagaimana? Sekali lagi, pasang target, jalani proses demi prosesnya, kurangi main gadget, tambah untuk berhubungan dengan orang lain, dengan mentor, dengan seminar-seminar, narasumber-narasumber dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama.